Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Buat subscriber yang menonton channel saya, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya, dilunasi hutang piutangnya, direkatkan kembali urusan keluarga dan saudara-saudaranya. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik di seputaran perijazahan Presiden ke-7. Ini saya dapatkan dari informasinya dari channelnya Refli Harun. Silahkan yang mau ke channelnya langsung, itu lebih berbobot dan lebih puas. Nah, di sini ada judulnya update terbaru. Ada ancaman pembunuhan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tanda tanya tanda seru. Kubu Jokowi makin ketakutan, tanda tanya tanda seru. Kita bacakan ringkasan videonya ya. Sebentar, kita bacakan ringkasan videonya. Silakan yang belum subscribe untuk subscribe ke channel saya. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan lagi banyak manfaat buat informasi-informasi yang membutuhkan. Nah, di sini kalau sudah like, sudah subscribe, kita bacakan. Video ini menampilkan diskusi antara Refli Harun, Dr. Tifa, dan Pak Janes mengenai persiapan mereka menghadapi persidangan terkait isu ijazah yang kontroversial. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Persiapan sidang, mereka menyatakan kesiapan penuh secara hukum dan mental meskipun menghadapi berbagai bentuk intimidasi dan teror. Ya, kita doakan saja semoga Dr. Tifa, Roy Suryo dan lain-lain mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Donasi buku. Silakan yang mau berdonasi, di situ ada yang punya kelebihan cukup uang untuk membeli bukunya Dr. Tifa, itu sangat bagus sekali. Silakan, tentang tentang kecanggihan yang terjadi di masa yang sekarang dan yang akan datang, itu sudah diteliti sama Dr. Tifa. Itu bukunya dari segi keilmuan saya walaupun belum baca sangat bagus, saya kira ya. Terus kita bacakan donasi buku. Dr. Tifa menjelaskan bahwa ia menggalang dukungan melalui donasi buku untuk mendanai perjuangan mereka. Alih-alih menerima dana dari pihak bohir, Dr. Tifa menekankan bahwa ini adalah perjuangan mandiri tanpa dukungan pihak besar. Bukti hukum, mereka membahas mengenai barang bukti termasuk mesin tik, flash disk, dan ijazah serta skeptisisme mereka apakah Joko Widodo akan hadir di persidangan dengan membawa ijazah asli. I don't know exactly. Tidak tahu ya, biasa sen kiri belok kanan, sudah tapi belum. Seperti itu saja yang sering kita dengar ya. Kita tunggu saja. Solidaritas, mereka membantah adanya isu perpecahan di antara mereka atau tim pengacara. Mereka tetap solid dan berbagi tugas untuk sidang yang akan berlangsung. Tujuan akhir, fokus utama mereka adalah menuntut kebenaran terkait keaslian ijazah dan menyoroti proses hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Betul, di sini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Secara analogi sederhana saja ya, kan di situ ada ijazah yang dikeluarkan oleh Dian Sandi ya, keluar seperti ini. Nah, di sini kan ada fotonya. Nah, di sini ada fotonya. Ini yang dikeluarkan oleh Dian Sandi ya. Nah, Dr. Tifa itu ngambil dari sini, bukan ngambil dari, bukan seperti hacker apa, bukan. Ini yang dikeluarkan Dian Sandi. Nah,
Yang diteliti tuh ini, kata dokter Tipa 99 itu fotonya bukan dia gitulah, seperti itu. Nah, kenapa kok ada UU ITE di situ? Harusnya kan UU ITE itu untuk para hacker-hacker yang sangat membahayakan di dalam negeri, ataupun yang sangat membahayakan faktor dari luar ke dalam gitu. Intinya identitas kita yang disembunyikan. Nah, itu baru kena undang-undang UU ITE. Kalau dokter Tipa ngambil dari sini, yang dari Dian Sandi diteliti 99,9, atau kalau Mas Roy 99,9% palsu kata Mas Roy. Kalau dokter Tipa 99,2 berapalah. Baik, seperti itu ya, supaya kita paham aja, kita jangan tertipu dengan narasi-narasi yang selalu dikeluarkan itu. Kalau para termol itu narasinya itu terus, nanti udah mentok balik lagi narasinya, mentok balik lagi narasinya, seperti itu terus kita. Nah, ini apa fungsi buku bagi perjuangan dokter Tipa? Silahkan yang belum subscribe ini channel yang sangat mencerdaskan. Semua pakai kata mencerdaskan, insya Allah mencerdaskan sedikit-sedikit. Nah, bagi dokter Tipa, buku memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangannya. Berikut adalah fungsi utama buku tersebut. Sumber pendanaan Bohir. Dokter Tipa menjelaskan bahwa selama ini ia menggunakan hasil penjualan bukunya sebagai sumber dana utama untuk mendukung aktivitas sosial, kesehatan, hingga perjuangannya di lapangan. Buku berperan sebagai bohir atau penyokong dana agar perjuangan memiliki napas yang panjang tanpa bergantung pada pihak luar. Betul. Tuh, lihat para termol untuk membiayai perjuangan dokter Tipa, beliau sendiri itu bikin bukunya berkarya terus dijual, sedangkan para termol nggak tahu bikin buku apa ya, belum saya lihat nih, tolong kasih tahu. Lanjutkan. Oke. Sarana donasi yang edukatif. Alih-alih hanya menerima sumbangan uang secara langsung, dokter Tipa lebih memilih membuka donasi melalui pembelian buku. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah ya. Karena sebenarnya banyak, saya termasuk saya juga setuju untuk membuka donasi ya buat perjuangan dokter Tipa. Tetapi beliau lebih memilih ini perkara wibawa ya, marwah. Walaupun kita sedang sulit, tetap kita harus berjuang dengan berdikari itu ini, berdiri di kaki sendiri itu ini. Nah, lanjutkan, jangan terbawa emosi. Sarana udah ya. Dengan cara ini pendukung tidak hanya memberikan dukungan finansial untuk biaya persidangan, tetapi juga mendapat pengetahuan melalui karya-karyanya. Betul. Dokter Tipa punya modal untuk membuat lagi buku yang lain. Kita punya ilmu dari beliau. Kita doakan orang-orang seperti ini. Seharusnya yang jadi presiden itu ini. Sudah bisa bikin buku. Coba presiden mana yang bisa bikin buku? Loh, ya Allah, ya Rob. Penyebaran ilmu. Buku-buku karya dokter Tipa seperti Otak Politik Jokowi. Penyebaran ilmu. Buku-buku karya dokter Tipa seperti Otak Politik Jokowi, Jalan Samurai Akademik, hingga Kontroversi Vaksin menjadi sarana baginya untuk menyebarkan informasi, membongkar isu-isu tertentu, dan membagikan ilmu kepada masyarakat luas. Nah, di sini ya, tuh di sini ada Otak Politik Jokowi, Jalan Samurai Akademik, Kontroversi Vaksin. Ini buku-buku saya rasa ya mungkin tingkat tinggi lah gitu, tingkat tinggi, karena buku zaman now, zamannya Genji,
silahkan dibeli, masuk saja ke channelnya Dokter Tipa, di situ banyak. Kita harus terus menyuarakan karena beliau sudah menaruhkan dirinya menjadi martir. Masa kita tidak mau menyuarakan saja gitu, atau mendoakan, silahkan sumbangsi walaupun sedikit ya, karena kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita mampus. Secara keseluruhan, bagi Dokter Tipa, buku adalah instrumen kemandirian dalam perjuangan yang ia lakukan bersama Pak Roy Suryo, yang memungkinkan mereka untuk tetap bergerak secara independen. Nah, di sini kalau para termul mah bisanya ya menuduh. Coba menuduh. Hari-hari kemarin itu ada yang pakai kacamata, jam tangannya baru, menuduh selingkuh. Tidak berbobot kayak apa berita apa gitulah, recehan, narasinya recehan. Terima kasih buat yang menonton channel saya, semoga diberikan kesehatan dan kewarasan, terus mencari ilmu walaupun terus mencari ilmu sampai liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.